Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak ya dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini Bapak mengajar di kelas 9 di semester 2. Oke, kita lanjutkan ya. Bapak kali ini akan membahas tentang ketergantungan antar uang dalam konsep ekonomi. Kegiatan ekonomi menurut konsepnya ya ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Secara garis besarnya, produksi adalah proses membuat barang, distribusi adalah membagikan barang, dan konsumsi adalah pemakaian barang atau menghabiskan barang ya. Nah, ketiga mata rantai kegiatan ekonomi tersebut saling ketergantungan satu sama lain. Jadi tidak boleh tidak ada satu pihak ya. Jadi ketiga hal ini wajib ada antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, sebelum kita lanjutkan, ayo di-subscribe dulu ya anak-anak ya. Mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, perdagangan antar negara dan wilayah terjadi sebagai usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam. Kebutuhan yang berbeda-beda ini tidak dapat ditopang oleh hasil sumber daya alam serta manusia dari satu wilayah tertentu saja, ya. Makanya membutuhkan wilayah lain. Ya. Hal ini dikarenakan kemampuan suatu negara dan wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa tidaklah sama. Jadi setiap wilayah mempunyai potensi hasil beda-beda, gitu ya. Nah, perbedaan ini dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya seperti luas daerahnya. Kalimantan misalkan luas dibandingkan dengan Pulau Jawa, luas Kalimantan kan. Kemudian letak geografisnya juga beda, iklim, cuaca, potensi sumber daya dari masing-masing daerah itu berbeda ya. Makanya ini yang menyebabkan keinginan atau perbedaan wilayah inilah yang menyebabkan tiap daerah saling ketergantungan. Maka dari itu dibutuhkan interaksi dengan ruang lainnya agar kebutuhan hidup manusia terpenuhi. Contohnya interaksi yang terjadi antara penduduk daerah pegunungan dan pesisir pantai ya. Kalau di pegunungan orang-orangnya atau warganya menghasilkan sayuran, mereka jual ke pasar dan dibeli oleh orang-orang pesisir pantai. Sedangkan orang-orang pesisir pantai, penduduk pesisir pantai, kerjaannya kan nelayan, ini menghasilkan ikan. Nanti akan dibeli oleh penduduk daerah pegunungan. Nah, ini contoh potensi bahwa di setiap daerah berbeda-beda ya, berbeda-beda hasilnya atau beda-beda produksinya. Kita lanjut. Nah, kita fokus ke sini ya, ketiga kegiatan ekonomi ini. Pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalian tahu apa itu produksi? Apa yang dimaksud dengan produksi? Ya, ini kepanjangannya. Nah, ini ya. Produksi adalah kegiatan atau usaha manusia untuk menciptakan atau membuat ya, atau mempertinggi nilai ekonomi suatu barang atau jasa agar lebih berguna bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, itu definisinya ya. Kemudian, orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut produsen. Oke? Nanti ya, itu pengertian dari produksi. Lanjut. Apa tujuan produksi? Nah, yang pertama, mengganti barang yang rusak atau aus atau habis dipakai. Otomatis memproduksi barang terus menerus ya. Yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan sesuai kebutuhan zaman. Ya, zaman kan terus berubah, otomatis ya, setiap di penduduknya juga kebutuhannya berubah gitu ya. Contohnya HP Android. Ada Android 1, Android 2, Android 3 sampai sekarang versinya kan bertambah terus. Ya, versi-versi dari elektronik misalkan ya, untuk kemajuan teknologi serta penduduknya yang makin banyak, otomatis produksi juga makin diperbanyak ya, sebab penduduknya makin banyak. Yang ketiga, memenuhi pasar dalam negeri dan luar negeri. Mengapa dalam negeri dan luar negeri? Sebab dalam negeri untuk penduduknya sendiri, di luar negeri untuk dijual ke negara lain yang tidak bisa memproduksi. Oke? Yang keempat, ya jelas ini untuk memperoleh keuntungan bagi si produsen atau pembuat. Yang terakhir, yang kelima, yaitu untuk meningkatkan kemakmuran. Nah, kemakmuran di sini maksudnya apa? Yang sudah terpenuhi antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Primer itu yang pokok, sekunder yang barang-barang secondnya, yang sekunder ya. Yang ketiga barang-barang tersier itu barang-barang mewah. Itu ya, itu tujuan produksi, ada 5. Lanjut. Kemudian, apa saja faktor-faktor produksi? Yaitu ada 4 macam. Yang pertama, sumber daya alam atau fisik.
faktor produksi ya. Setiap daerah kan beda-beda sumber daya alamnya atau fisiknya. Ini yang pertama. Yang kedua, sumber daya manusia atau tenaga kerjanya. Ada tenaga kerja yang terlatih, ada tenaga kerja yang tidak terlatih. Ada tenaga kerja yang menggunakan otak, ya. Ada tenaga kerja yang menggunakan fisik, gitu ya. Yang ketiga ada modal. Nah, modal bisa modal uang, bisa modal barang, bangunan, ya. Ini banyak ya modal ini ya. Terus keinginan, motivasi dan sebagainya. Yang keempat, faktor produksi yang keempat adalah kewirausahaan atau jiwa entrepreneurship. Nah, ini dibutuhkan sebagai faktor produksi. Lanjut. Nah, faktor produksi dan distribusi. Apa saja bidang-bidang produksi yang sudah tadi Bapak sebutkan faktornya? Yang pertama, bidang produksi yang pertama adalah ekstraktif, yaitu kegiatan produksi yang kegiatannya mengumpulkan barang yang telah disediakan oleh alam, ya. Kemudian yang kedua, agraris, artinya kegiatan utamanya itu mengolah tanah. Ada yang sawah, ada yang pertanian, ada yang perkebunan, ada yang peternakan, ini masuk ke agraris. Yang ketiga ada industri, yaitu kegiatan utamanya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya misalkan dari pohon karet ya diolah menjadi ban mobil, menjadi ban motor, jadi ban sepeda, itu contohnya, yaitu industri. Itu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi siap pakai. Yang keempat adalah perdagangan, yaitu jual beli barang. Hasil produksi ini diperdagangkan ya. Kalau dalam negeri ada yang luar negeri, yaitu ekspor dan impor. Yang kelima yaitu bidang produksi jasa, yaitu memberikan pelayanan kepada konsumen. Ya, memberikan pelayanan yang prima, artinya membuat konsumen itu puas dengan barang yang mereka terima atau yang mereka beli atau yang mereka gunakan. Itu bidang-bidang produksi, ada 5 ya. Ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Selanjutnya distribusi. Distribusi ini apa? Distribusi ini adalah menyampaikan barang dari produksi atau produsen ke konsumen, ke pemakai ya. Apa tujuan distribusi? Yang pertama, menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian tercapainya pemerataan produksi, artinya barang yang diproduksi itu tidak boleh di satu lokasi saja, di satu wilayah saja, harus dibagi rata, artinya disebarkan oleh distributor ke wilayah-wilayah yang membutuhkan, gitu ya. Kemudian C, menjaga kontinuitas produksi supaya yang punya pabrik itu terus-menerus berproduksi, ya, gitu ya, itu disebutnya kontinuitas. Kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Kualitas ini bagus tidaknya barang ya. Ada barang KW artinya duplikat atau jelek, ada kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3 gitu kan. Kemudian ada juga dari segi kuantitas produksi, ditingkatkan kuantitas itu jumlahnya. Jumlah produksinya ditambah. Asalnya kapasitasnya misalkan membuatnya 100 jadi 200, jadi 300, jadi 500 sampai jadi 1000. Jadi jumlahnya ya ditingkatkan dan juga kualitas. Kemudian meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Nah, inilah tujuan dari distribusi ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian konsumsi. Apa itu konsumsi? Nah, ini pengertian dari konsumsi. Konsumsi adalah tindakan dalam penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Jadi konsumen ini orang yang melakukan kegiatan ya. Kalau kegiatannya disebut konsumsi. Gitu ya. Jadi konsumsi kegiatannya, kalau konsumen orangnya yang melakukan kegiatannya gitu. Kemudian apa saja ciri-ciri barang konsumsi? Pertama, dihasilkan oleh manusia ya. Jadi dibuat oleh manusia, sebab dari alam juga menghasilkan, tapi diolah dulu oleh manusia. Kedua, ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, ada juga untuk misalkan untuk yang lain-lain lah, untuk hewan dan sebagainya itu dibuat oleh manusia juga ya. Tapi si hewan ternaknya itu kan dikonsumsi juga oleh manusia. Ketiga, lama kelamaan akan habis. Nah, ini ciri barang konsumsi. Jadi ada 3, dihasilkan oleh manusia, ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan barang itu lama kelamaan akan habis. Itu sebutnya barang konsumsi. Apa tujuan konsumsi?
yaitu untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya atas penggunaan barang atau jasa tersebut, ya, serta mencapai tingkat kemakmuran, artinya terpenuhinya berbagai macam kebutuhan, yaitu kebutuhan primer yang pokok, sekunder, dan tersier. Ya, primer itu sandang, pangan, papan. Oke, kalau yang sekunder misalkan mobil, motor, sepeda, alat rumah tangga. Nah, kalau yang tersier ini barang-barang mewah, mobil Ferrari misalkan, ya, motor Ducati, motor balap, dan yang sebagainya lah, ya, yang barang-barang mewah, pesiar dan sebagainya. Itu ya, itu tujuan konsumsi, yaitu untuk mencapai kepuasan setinggi-tingginya atas penggunaan barang dan jasa. Mari kita lanjutkan ya. Materi selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi? Yang pertama adalah faktor intern, yaitu faktor yang muncul dari dalam diri seseorang. Jadi orang itu keinginannya belanja terus, misalkan, ya. Nah, itu faktor dari dalam dirinya sendiri. Jadi keinginan dari dalam dirinya sendiri itu faktor dari dalam diri seseorang. Nah, ada juga faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari luar seseorang. Misalkan orang tersebut melihat orang lain menggunakan HP yang bagus, otomatis pasti nanya-nanya, wah HP-nya bagus dong, kalau HP saya jelek, nah versinya versi lama, otomatis itu akan ikut. Itu disebutnya faktor berasal dari luar diri seseorang, dia terpengaruhi oleh orang lain, begitu ya, Nana ya. Kemudian, nah ini ya faktor yang mempengaruhi konsumsi, artinya pembelanjaan seseorang. Apa dampak positif dan negatifnya perilaku konsumtif? Konsumtif itu artinya orang yang suka belanja, ya, konsumtif, belanjanya banyak-banyak. Ini contoh di gambarnya nih, orang ya lagi di supermarket, ini lagi belanja. Nah, dampak positifnya apa? Pertama, kebutuhannya terpenuhi, ya, kemudian timbul rasa puas dan rasa nyaman. Itu dampak positifnya. Semua orang juga pasti mengalami hal tersebut, ya. Kalau sudah belanja, punya banyak barang, punya banyak makanan, segala terpenuhi, itu timbul kepuasan pada dirinya. Itu dampak positifnya bagi orang kaya, orang yang banyak duit. Tapi dampak negatifnya ini, yaitu terjadinya pemborosan, artinya tidak bisa menabung untuk masa depannya. Misalkan seseorang ya sudah lulus kuliah, kemudian bekerja, setelah dapat gaji dia boros, ya, poya-poya, belanja baju mahal, sepatu mahal, dan sebagainya, ya, pokoknya mah uangnya diboroskan lah untuk keperluan memuaskan dirinya sendiri. Otomatis dia kalau seandainya suatu saat menikah, punya anak, nah dia tidak bisa menabung. Nah, ini dampak negatifnya, ya. Jadi ada dampak positif, ada dampak negatif. Itu anak-anak, ya. Itu dampak negatif dari perilaku konsumtif. Artinya konsumtif ini perilaku suka belanja, ya, itu konsumtif. Oke, ngerti ya? Kita lanjutkan materi yang terakhir. Ini apa ini ya? Nah, ini ya. Ini materi terakhir, yaitu ketergantungan antar uang dalam penentuan harga dan pasar dalam kegiatan ekonomi. Jadi, apa itu harga? Harga adalah nilai tertentu yang dimiliki oleh barang dan jasa. Jadi barang ada harganya, jasa juga ada harganya. Sebab itu ada nilai. Nilai apa? Nilai yang terkandung di barang dan jasa itu. Contoh, kalian misalkan potong rambut, misalkan. Itu kan jasa, ya. Bayar ke tukang potong rambutnya kan, atau misalkan kalau ibu-ibu misalkan pergi ke salon mempercantik wajahnya, otomatis kan itu bayar jasa. Nah, itu ada nilainya. Nah, nilai itu jadi dibayar dengan harga. Oke, ya, jadi harga adalah nilai tertentu yang dimiliki oleh barang dan jasa. Selanjutnya, apa itu pasar? Pasar ialah tempat terjadinya proses interaksi jual beli antara pembeli dan penjual, sehingga dari proses interaksi tersebut akan menghasilkan kesepakatan harga atau transaksi dari jumlah yang akan diperjualbelikan, ya. Nah, hal ini disebut dengan harga pasar setelah terjadinya kesepakatan harga itu, ya, atau disebut juga harga keseimbangan atau break even point, ya, harga keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Nah, ketergantungan antar uang ini sangat berpengaruh pada proses pembentukan harga. Mengapa? Sebab di setiap wilayah, di setiap negara itu beda-beda harganya. Mengapa? Kan ada, tadi udah Bapak jelaskan, ada faktor apa nih? Proses pembentukan harga itu dipengaruhi ini nih, faktor ini. Ada biaya produksinya diperhitungkan,
Kemudian ada biaya distribusi, ongkos angkut barang-barang tersebut didistribusikan misalkan dari Pulau Jawa ke Sumatera, dari Pulau Sumatera misalkan ngirim kopi ke Jawa misalkan. Ya, itu kan ada biayanya. Atau ada ekspor impor, ekspor mobil dari Jepang ke Indonesia, atau HP Oppo Vivo dari Cina ke Indonesia. Dari Indonesia misalkan barang-barang mentah ke negara lain misalkan. Nah, itu kan ada biaya produksi, ada distribusi ya. Nah, yang terakhir adalah harapan produsen. Setiap produsen pasti berharapkan keuntungan yang besar. Itu ya. Jadi faktor pentingnya yaitu biaya produksi, ada biaya distribusi, dan ada harapan produsen. Ini yang membentuk harga ya. Nah, sehingga memperoleh keuntungan hingga adanya pesaing. Pesaing dari mana? Dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, maka perubahan yang terjadi dalam pasar sedikit atau banyak akan berpengaruh dalam adanya konsep ketergantungan antar uang ini. Begitu ya. Misalkan masuknya barang-barang impor dari dalam negeri dan berdirinya gerai-gerai atau retail yang berasal dari luar negeri. Contoh apa? KFC, CFC, ya, McD. Nah, itu kan dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Nah, itu juga mempengaruhi terhadap proses pembentukan harga. Demikian ya yang dapat gue sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga kalian yang menyimak materi ini bisa dimengerti. Adapun yang belum dimengerti silakan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukungannya, like dan subscribe. Kemudian materi ini di share ke teman-teman kalian ya yang membutuhkan materi dan penjelasannya. Nah, mohon maaf apabila Bapak ada kekurangan dalam menjelaskannya. Demikian saja yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.